Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sebuah video yang sangat menarik ya, yaitu membuat sebuah alat yang sangat canggih seperti ini dari barang-barang bekas ya. Ini menggunakan botol lem ya, lem G. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, pada video kali ini cukup menarik sekali ya. Jadi kita akan membuat sebuah alat, yaitu sebuah test pen. Tapi pada kesempatan kali ini ya, untuk test pennya sangat berbeda sekali ya. Jadi tidak hanya nyala tapi mengeluarkan suara atau bunyi ya. Untuk beberapa komponen yang kita butuhkan adalah ada buzzer, juga transistor jenis NPN ya. NPN ya, bener NPN. Oke, ada dua buah jenis transistor, jenisnya NPN. Kemudian baterai ya, terserah menggunakan baterai apa. Yang jelas baterainya 3 volt atau lebih. Kemudian lampu LED, dan juga kita membutuhkan elko ya. Untuk elko nya ukurannya sangat kecil sekali. Juga kita bisa mengambilnya dari barang-barang bekas. Oke, karena ini barang bekas, sebelum kita gunakan sebaiknya komponennya kita tes dulu atau kita ukur terlebih dahulu untuk memastikan bahwa komponen tersebut masih bisa digunakan ya. Ini saya menemukan transistor dengan nilai D400 ya. Sebenarnya sih untuk nilai apa namanya, tipe apa saja bisa, yang penting PNP ataupun NPN juga sebenarnya bisa, cuma tinggal kita mengkreasikannya untuk jalur-jalurnya ya. Oke, untuk jenis NPN atau yang biasa yang kita gunakan ya, jadi yang pada emitornya panahnya menghadap keluar ya, seperti ini. Jadi untuk posisi plusnya nanti kita gunakan sebagai ke baterai ya, atau plus baterai ya, kudu positif gitu. Oke, langsung saja kita rakit. Ini untuk kaki emitor transistor pertama ya, kita hubungkan langsung ke buzzer. Jadi buzzer yang plus, oke ya. Jadi untuk buzzernya ada beberapa tipe buzzer ya. Kadang ada buzzer yang belum bunyi. Jadi kalau kita kasih tegangan tidak bunyi, sedangkan ini buzzernya sudah berbunyi ya. Atau pada umumnya buzzer-buzzer yang digunakan di peralatan-peralatan elektronik. Oke, untuk emitornya kita pasang seperti ini ya. Pada transistor pertama kita pasang emitornya seperti ini. Jadi kalian juga bisa untuk memperhatikan skemanya ya, sudah saya taruh dari video tadi ya. Nanti juga akan saya taruh di deskripsi jika kalian akan mendownload skemanya, bisa kita taruh, ataupun kalian bisa perhatikan video ini sampai selesai. Saya rasa kalian pasti bisa ya. Oke, ini untuk pemula, dan alat ini sangatlah penting sekali ya. Jadi saya rasa kalian perlu memilikinya. Jadi fungsi dari alat ini tidak hanya untuk tes arus listrik ya dari PLN, tapi juga kita bisa untuk mengecek kabel yang putus
di dalam atau tidak kelihatan seperti putus tengah ya. Jadi untuk luarnya masih nyambung, jadi kita bisa tes dengan alat ini ya, karena test pen ini jadi tidak harus menempel ke kabelnya ya, jadi luarnya saja dia sudah nyala. Oke, kemudian kita rakit seperti ini ya. Jadi kaki kolektor transistor pertama ke baterai plus atau positif, kutub positif baterai ya, sedangkan kutub negatif baterai kita sambung ke buzzer negatif atau min. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk transistor kedua kita pakai tipe sama ya, tipenya ya, tinggal kodenya yang berbeda ini ya, karena ini bentuknya kecil. Oke, untuk tipenya sama, jenis NPN juga, hanya bentuknya yang lebih kecil. Sebenarnya memakai yang kecil semua juga bisa ya, karena ini dari barang-barang bekas, jadi ya kita ambil seadanya saja, jadi nggak masalah. Oke, untuk penyambungannya kaki emitor kita sambung ke kaki basis dari transistor pertama dan kaki emitor yang kedua. Nah, untuk kolektornya kita sambung jadi satu ya, ke kaki kolektor juga dari transistor yang pertama. Oke, seperti ini, saya rasa ini udah jelas ya. Jadi untuk kaki kolektor kedua transistor kita gabungkan jadi satu dan ketemu sama kutub positif baterai ya. Oke, ini dia sudah dibunyi ya, baru dipegang seperti ini sudah mengeluarkan bunyi. Oke, kemudian kita tambahkan LED, kita sambung paralel dengan buzzer. Untuk positif negatifnya mengikuti buzzernya ya. Kemudian ujung transistor kaki basis yang kedua tadi ya, belum ada kabelnya, itu nanti kita sambungkan ke stick atau ujung daripada test pen. Oke ya, seperti ini. Oke, jika menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe ya, dan juga bagikan ke teman-teman kalian ya lewat sosial media kalian, supaya lebih banyak yang tahu ya, daripada beli. Lumayan kita bisa buat sendiri saja dari barang-barang bekas yang sudah ada, jadi kita bisa memanfaatkannya ya. Sebenarnya beli alat ini udah banyak juga ya, dan lebih canggih. Oke, seperti ini ya. Tapi daripada kita beli, kalau kita bisa buat, ngapain juga kita beli. Oke, seperti itu. Oke ya, ini rangkaiannya seperti ini. Sini ini sudah jadi ya. Tinggal kita memasukkannya ke tempatnya, atau kita bisa menggunakan, terserah kalian sebenarnya ya. Untuk kali ini saya menggunakan botol bekas lim G atau lim Cina ya. Kayak ini dia belum kita kasih elko, jadi suaranya agak ngeder. Jadi lebih baik kita kasih elko seperti ini ya. Oke, untuk elko nya dipasang di antara basis dan emitter yang tadi ya kita pasang ke kaki negatif baterai ya. Jadi tujuannya biar lebih halus bunyinya. Oke ya, kita menggunakan botol bekas lim G atau lim Cina, biasa disebut kita lim Cina. Oke, biar supaya alat ini bisa kita cas atau kita isi ya baterainya,
kita menggunakan apa namanya ya, bekas power bank ya. Jadi ini soket atau colokan bekas power bank kita bisa gunakan seperti ini. Jadi nanti alat ini kita bisa cas, karena alat ini menggunakan baterai. Jika kita tidak cas, baterainya lama-lama juga akan habis. Oke ya, jika tidak kasih seperti ini nanti kita tidak bisa mengisinya, sangat repot sekali. Oke, perhatikan untuk pemasangannya sama juga ya seperti biasanya. Jadi perhatikan kutub positif dan negatifnya. Oke, untuk mengetahui kutub positif dan negatifnya pada colokan yang power bank, kita mengikuti daripada PCB yang ada di power banknya saja ya, karena jangan sampai kebalik ya. Kalau tidak salah untuk negatifnya ada di sebelah kanan ya. Pokoknya ujung apa namanya ya, pinggir daripada kaki-kaki soket ini ya. Oke, sambil mengingatkan kembali, jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa bantu kami ya, bantu channel ini supaya lebih bermanfaat lagi, supaya kami lebih giat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat. Tolong kalian bagikan ke teman-teman kalian ya lewat sosial media kalian ya, terserah lewat Facebook, lewat WhatsApp ataupun apa yang lain. Oke, dan jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, pendapat kalian tentang alat ini bagaimana, terserah kalian, tinggalkan komentar saja. Dan jangan lupa di like video ini ya. Biar makin banyak yang tahu, makin bermanfaat ya. Oke, kita lubangi seperti ini untuk memasukkan jacknya tadi ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, alangkah baiknya kita lem bagian belakangnya biar tidak lepas. Oke, seperti ini kelihatannya sudah bagus ya. Namanya alat bekas, sebagus apapun lebih bagus yang beli, begitu ya. Tapi daripada beli, jika kita bisa membuatnya sendiri, oke. Oke, kita tinggal masukkan saja ya. Oke, kita sambungkan seperti ini. Ini dia sudah berbunyi, baru dipegang. Oke, setelah tersambung seperti ini ya, tinggal kita masukkan ke tempatnya. Oke, saya membuat alat seperti ini juga requestan dari subscriber ya.
ada yang minta dibuatin tutorial cara membuat tespen yang bisa mengeluarkan suara. Oke, seperti itu. Tapi kebetulan saya lupa juga siapa yang request, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita buat ya, kita sudah menuruti kalian. Oke, jika saya bisa dan saya mampu untuk membuatnya, apapun itu mau kalian, saya akan buatkan. Oke, seperti ini ya. Jadi jika ada yang menginginkan sebuah tutorial apapun itu, kalaupun saya bisa, saya akan usahakan untuk membuatnya ya. Jadi jangan ragu untuk request tutorial apalagi berikutnya. Oke, baik, ini untuk ujung yang kita gunakan pada tespen ya. Kita pakai kabel dan kita menggunakan sebuah kabel kawat tembaga ya. Kalaupun kalian memiliki tempat atau apa yang kiranya lebih bagus atau lebih besar, nggak masalah dipakai ya. Jadi tidak harus menggunakan bekas botol lem ya. Jadi kita juga bisa menggunakan botol-botol yang lain ataupun terserah kalian lah. Yang penting ini posisi komponennya ada di dalam, jadi tidak keluar. Soalnya jika komponen ini sampai tersentuh, dia akan menyengat atau menyetrum. Karena yang kita tes juga tegangan tinggi, yaitu 220 dari PLN. Jadi saya harap kalian sangat berhati-hati ya, jangan sampai keluar kabelnya atau komponen-komponennya ya. Oke, untuk soketnya yang buat cacasan tadi, jika kita akan tes langsung pada kabel PLN, sebaiknya jangan dipegang karena ada kemungkinan harus ada tegangan tinggi pada soket tersebut. Tapi jika kita mengetes atau mengukur atau mencari kabel yang putus di dalam ya, jadi kita tidak menyentuh atau ujung tespen ini tidak menyentuh ke kabelnya langsung, kita bisa pegang supaya bunyinya lebih keras atau lampunya pun lebih terang. Kayak seperti itu ya. Jadi untuk skemanya nanti bisa saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa kunjungi di situ cara pembuatannya, dan juga untuk skemanya bisa kalian ngambil di situ ya. Jadi lebih mudah. Tapi saya rasa jika kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir, saya rasa kalian bisa untuk membuatnya. Oke, seperti ini sudah 90% jadi, tinggal kita merapikan dan kita mengelemnya. Oke ya, kita lem bagian bawahnya seperti ini menggunakan lem G juga. Oke, tinggal kita mengujinya apakah berhasil atau tidak. Kita tes seperti ini. Nah, ini dia ya. Kalau untuk tes langsung ini jangan dipegang bagian belakangnya. Oke, mantap sekali ya. Jadi ini dia, kita bisa tes kabel dari luar saja, tidak perlu melepasnya. Jadi kita bisa mencarinya kabel yang putus di dalam atau di tengah-tengah. Aduh, kenapa ini seret-seret? Oke guys, nah seperti ini. Jika kita langsung pada PLN jangan dipegang ya, karena ada kemungkinan di situ ada tegangannya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan saya kembali ingatkan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih untuk semuanya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.